sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Selamat Budi Kurniawan dan rekan saya Saiful Zahidin akan membahas tentang penyakit sirosis hati. Sebenarnya, apa itu penyakit sirosis hati? Apa yang menjadi penyebab sirosis hati? Dan bagaimana sirosis hati bisa terjadi? Dan juga bagaimana kita mendiagnosa penyakit sirosis hati? Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Sirosis hati merupakan penyakit yang terjadi pada hepar dan merupakan bentuk lanjutan dari fibrosis hepar berupa konversi jaringan hepar normal menjadi nodul abnormal, ditandai dengan terjadinya kerusakan sel-sel hati yang membentuk jaringan parut atau fibrosis dan bersifat irreversibel. Jaringan parut fibrosis ini membuat organ hati tidak dapat bekerja secara maksimal. Organ hati yang pada dasarnya adalah satu-satunya organ yang dapat melakukan regenerasi atau menyembuhkan diri sendiri. Namun, jika telah terjadi kerusakan pada organ hati ini, maka organ tersebut akan terpaksa berhenti beregenerasi. Sirosis hati yang semakin berlanjut lama-kelamaan akan menjadi kondisi gagal hati. Pada saat itu, organ hati berhenti bekerja sama sekali sehingga menimbulkan kondisi yang fatal dan mematikan. Meski demikian, prosesnya berlangsung cukup lama hingga tahunan. Lalu, apa yang mendasari atau menyebabkan terjadinya sirosis hati? Berikut penjelasannya. Yang pertama, penyakit sirosis itu bisa disebabkan oleh alkohol. Menurut National Institute of Health, sirosis hati yang disebabkan oleh alkohol biasanya merupakan hasil dari konsumsi secara teratur lebih dari 3 gelas sehari selama 10-12 tahun. Yang kedua, penyebab dari timbulnya penyakit sirosis hati adalah non-alcoholic fatty liver disease. Merupakan penyebab timbulnya sirosis hati dikarenakan perlemakan hati terjadi karena mengalami penumpukan di sel-sel hati atau hepatosit secara berlebihan, disebabkan bukan karena alkohol. Tapi non-alcoholic fatty liver disease disebabkan faktor risiko seperti obesitas, diabetes mellitus tipe 2, dislipidemia, dan sindrom metabolik. Yang ketiga adalah hepatitis virus. Hepatitis virus meliputi hepatitis B, C, dan E bisa menjadi penyebab timbulnya penyakit sirosis hati. Yang keempat ada zat hepatotoksik. Beberapa obat-obatan dan bahan kimia dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel hati secara akut dan kronik. Kerusakan hati akut akan berakibat nekrosis atau degenerasi lemak, sedangkan kerusakan kronik akan berupa sirosis hati. Selanjutnya, penyakit sirosis hati bisa disebabkan oleh penyakit hepatitis autoimun. Pada umumnya, sistem imun atau sistem kekebalan tubuh melindungi tubuh manusia dari ancaman benda asing, sel-sel asing, termasuk kuman dan jaringan asing dengan menghasilkan respon imun. Namun, ketika sistem imun ini mulai menyerang sel-sel yang sehat, maka terjadi suatu kondisi yang disebut penyakit autoimun. Dan apabila yang terserang adalah sel-sel hati sehingga menimbulkan peradangan atau inflamasi, maka kondisi ini disebut sebagai hepatitis autoimun. Penyakit ini bisa menjadi semakin parah jika tidak diobati dan dapat menyebabkan sirosis hati atau gagal hati. Yang selanjutnya ada hemochromatosis atau kelebihan zat besi di mana zat besi diserap oleh makanan dan tidak dapat dikeluarkan tubuh yang dapat memicu terjadinya sirosis hati. Tapi yang terakhir ada sirosis kardiak. Kelemahan jantung yang lama dapat menyebabkan timbulnya sirosis kardiak. Perubahan fibrotik dalam hati terjadi sekunder terhadap reaksi dan nekrosis ventrilobular. Nah, itulah di antara penyebab-penyebab terjadi sirosis hati. Proses terjadinya fibrosis dapat kita lihat dari gambaran ini. Proses terjadinya fibrosis itu karena adanya sel khusus yang biasa kita sebut dengan sel stellata. Sel ini berada di antara hepatosit dan sinusoid.
Nah, ruangan antara hepatosit dan sinusoid itu adalah biasa kita sebut dengan ruangan perisinusoidal. Di situ juga ada pembuluh darah vena porta dan arteri hepatik. Jika digabungkan menuju ke sinusoid, dari sinusoid menuju vena sentral. Nah, hepatosit dan sinusoid dilapisi oleh saluran empedu. Itu ada gambaran saluran empedu. Jika digabungkan antara arteri hepatik dan saluran empedu menjadi portal tract. Nah, pada gambaran ini proses terjadinya cedera pada hepatosit itu sendiri. Kita dapat lihat dari gambaran ini, hepatosit mensekresi faktor parenkrimnya, maka sel stelata akan teraktifkan. Ya, dia akan mengeluarkan vitamin A dan TGF B1-nya. Dia akan mengaktifkan semakin banyak kolagen akan keluar dan matrik-matrik akan keluar, maka akan terjadi fibrosis itu sendiri. Nah, setelah fibrosis itu makin banyak dan berwaktu lama, maka dia akan menekan pembuluh darah vena porta, ya, dan menuju vena sentralnya itu. Manifestasi klinis yang terjadi pada penderita penyakit sirosis hati diantaranya sering merasa kelelahan, kehilangan selera makan, berat badan menurun, penumpukan asites atau cairan pada abdomen, spider angioma, pembuluh darah membendung seperti sarang laba-laba, mata kuning, dan pembekakan pada kaki. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis pada pasien penyakit sirosis hati diantaranya adalah pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, dan juga biopsi. Pemeriksaan laboratorium diantaranya pemeriksaan kadar enzim transaminasi atau SGOT, SGBT, pemeriksaan kadar albumin darah, pemeriksaan kadar CHE kolinesterase, pemeriksaan kadar gula darah, pemeriksaan kadar bilirubin, pemeriksaan HbSAg, HbSAb, dan HpC, dan pemeriksaan massa protrombin. Sedangkan untuk pemeriksaan radiologi meliputi USG abdomen, pemeriksaan MRI, pemeriksaan CT scan, dan elastografi. Dan yang selanjutnya ada juga dengan biopsi. Biopsi merupakan pemeriksaan baku emas namun bersifat invasif, memiliki keterbatasan terutama sampling error dan variabilitas pemeriksaan. Sirosis dapat dicegah dengan mencegah penyakit yang mendasarinya. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melakukan vaksin hepatitis B. Yang kedua, tidak berbagi penggunaan jarum suntik dengan orang lain. Yang ketiga, memilih tempat tato dan tindik yang terpercaya menggunakan jarum yang sekali pakai. Yang keempat, melakukan hubungan seks yang aman, yaitu tidak bergonta-ganti pasangan dan menggunakan kondom. Yang kelima, menghindari konsumsi minuman yang beralkohol. Yang keenam, menjaga berat badan ideal dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan rutin berolahraga. Yang keenam, mengkonsumsi obat sesuai petunjuk anjuran dokter. Bagi penderita penyakit hati kronis seperti hepatitis B dan hepatitis C, dianjurkan rutin berkonsultasi dengan dokter untuk mencegah timbulnya sirosis serta mendeteksi lebih awal jika terjadinya sirosis itu sendiri.